Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivia Katrunada, mahasiswa semester 1 jurusan Ilmu Hukum. Melalui video ini, saya akan mempresentasikan materi isim dhamir yang merupakan mata kuliah dari Nahwu Shorof dengan dosen pengampu yaitu Ustadz Herdiansah LCMA. Salah satu pelajaran penting untuk diketahui orang yang mempelajari bahasa Arab adalah pembahasan tentang dhamir, atau dalam bahasa Indonesia disebut kata ganti. Kenapa demikian penting? Karena dalam bahasa Arab, kata ganti sangat spesifik. Definisi isim, yaitu lafaz atau kata yang menerangkan nama orang, benda, hewan, tumbuhan, tempat, dan lain sebagainya. Sedangkan definisi dhamir yaitu kata ganti orang. Sehingga isim dhamir memiliki definisi yaitu isim makrifah yang membeni, yang berfungsi untuk menggantikan penyebutan sesuatu atau seseorang maupun sekelompok. Nah, jadi dhamir itu merupakan isim makrifat yang menunjukkan kepada pembicara atau lawan bicara. Nah, mabni di atas maksudnya yakni isim yang tidak berubah harokat sesudahnya, baik pada rofa, nasab, maupun khafad atau jar. Kita mengenal dalam bahasa Indonesia hanya memiliki beberapa kata ganti, yakni kata ganti orang pertama, yaitu aku, kita, ataupun kami, kemudian kata ganti orang kedua, yaitu kamu dan kalian, dan kata ganti orang ketiga, yaitu dia dan mereka. Jadi hanya ada 6 kata ganti. Sedangkan kata ganti dalam bahasa Arab akan lebih kompleks berdasarkan yaitu mutakalim, mukhatab dan ghaib, kemudian berdasarkan gender yaitu muzakkar dan muannats, dan juga berdasarkan jumlah yaitu tunggal, jamak dan 2 orang. Sehingga memiliki 14 kata ganti. Lalu, apa sajakah 14 kata ganti tersebut? Yuk simak video ini hingga selesai. Nah, berikut merupakan 14 dhamir, yaitu ada huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, anna, nahnu. Lalu, apa sih maksudnya muzakkar, muannats dan jumlah tadi? Nah, berdasarkan kelompoknya, dhamir terbagi menjadi 3, yakni mutakalim atau pembicara, mukhatab lawan bicara, dan juga ghaib yaitu orang yang dibicarakan. Kemudian, berdasarkan bilangan atau jumlahnya, terbagi menjadi 3, yakni mufrad untuk tunggal, musanna untuk 2 orang, dan jamak untuk lebih daripada 2 orang. Sedangkan, berdasarkan jenisnya terbagi menjadi 2, yaitu mudzakkar untuk laki-laki dan muannats untuk perempuan. Perhatikan tabel bentuk. Untuk kelompok mutakalim, dhamirnya ada 2, yaitu ana dan nahnu. Ana artinya aku atau saya. Hina jumlahnya merupakan mufrad atau tunggal. Kemudian, dhamir nahnu, terjemahannya yaitu kami atau kita, yaitu jumlahnya musanna atau jamak. Nah, kedua dhamir ini jenisnya bisa digunakan untuk muzakkar dan juga muannats. Kemudian kelompok kedua yaitu mukhatab atau lawan bicara, yaitu ada anta yang artinya kau untuk laki-laki, anti yaitu kau untuk perempuan, kemudian antuma untuk kamu berdua. Juga ada antum untuk kalian laki-laki, dan antuna untuk kalian perempuan. Dengan anta dan anti, bilangannya mufrad atau tunggal. Nah, anta untuk laki-laki, mudzakkar, dan anti untuk muannats, perempuan. Kemudian, antuma ini bilangannya untuk musanna, yaitu untuk jumlahnya 2 orang. Bisa digunakan untuk mudzakkar dan juga muannats. Kemudian, antum dan antuna bilangannya adalah jamak, yaitu lebih daripada 2 orang. Antum untuk mudzakkar dan antuna untuk muannats. Kemudian, kelompok yang ketiga yaitu ghaib atau yang dibicarakan, yaitu huwa yang artinya dia untuk mudzakkar, kemudian hiya yaitu untuk dia perempuan untuk muannats. Huwa dan hiya sama-sama bilangannya mufrad atau tunggal. Kemudian ada huma, mereka berdua, yang bilangannya musanna untuk 2 orang. Dan jenisnya ini dapat digunakan mudzakkar dan juga muannats. Kemudian ada hum dan hunna. Huma untuk mereka laki-laki yaitu mudzakkar, kemudian hunna untuk mereka perempuan yaitu muannats. Hum dan hunna bilangannya sama-sama untuk jamak atau lebih daripada 2 orang.
Nah, sebagai catatan, huma dan antuma sama saja untuk laki-laki dan perempuan, mudzakkar dan muannas. Yang membedakan hanyalah pada pemakaiannya saja, yang sesuai dengan kata yang mengiringinya pada kalimat. Sedangkan dhamir mutakalim, yaitu saya dan kami, dapat digunakan baik untuk mudzakkar dan muannas. Dhamir terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu dhamir baris atau zahir, yaitu dhamir yang tampak, dan juga dhamir mustatir atau yang tersembunyi. Nah, dhamir baris juga terbagi lagi menjadi dua, yaitu mutasil yang artinya disambung dan mutasil yang terpisah. Sedangkan mustatir juga terbagi menjadi dua, yaitu dhamir mustatir yang wajib dan juga dhamir mustatir yang boleh. Berikut penjelasannya. Yang pertama kita akan membahas dhamir zahir, yaitu dhamir yang tampak atau terlihat. Yang pertama yaitu dhamir munfasil, merupakan dhamir yang penulisannya dipisah dari isimnya, karena dhamir munfasil dapat berdiri sendiri. Nah, jadi dhamir huwa, huma, hum, dia, huma, huma, dan seterusnya, ini akan terpisah dari isimnya. Dhamir munfasil mempunyai dua macam. Yang pertama yaitu dhamir munfasil yang dirofakkan, yaitu dhamir yang membuat akhir dari kata yang mendampinginya memiliki tanda huruf akhir alif, waw, dan nun, atau berharokat fathah, dhammah, serta tanwin. Untuk contohnya akan ada di slide berikutnya. Nah, yang kedua yaitu ada dhamir munfasil yang dinasabkan. Ada 12 ataupun 14 dhamir, karena terjadi pengulangan dhamir iyahuma dan iyakuma yang dapat digunakan untuk mudzakkar dan juga muannas. Nah, seperti yang telah saya katakan sebelumnya, dhamir ini akan membuat akhir dari kata yang didampinginya memiliki tanda huruf akhir alif, waw, dan nun, atau berharokat fathah, dhammah, serta tanwin. Perhatikan contoh berikut. Huwa thalibun, yang artinya dia satu orang laki-laki, seorang pelajar. Kemudian contoh yang kedua yaitu anta nasyitun, yaitu kamu seorang laki-laki rajin. Kemudian ada ia mudarrisatun, dia seorang perempuan adalah seorang guru. Kata thalibun, nasyitun, dan juga mudarrisatun berakhiran dhammah. Kemudian dhamir munfasil yang dinasabkan contohnya adalah iyaka, iyaya, dan iyakum. Nah, salah satu contoh dari dhamir munfasil terdapat di surah Al-Fatihah ayat 5, yaitu إياك نعبد وإياك نستعين. Kedua dhamir tersebut, baik yang dirofakkan maupun yang dinasabkan, sama-sama digunakan pada susunan mubtada khobar atau jumlah ismiyah. Kemudian yang kedua yakni dhamir muttasil, merupakan kata ganti yang bersambung dengan kata kerja atau bendanya. Dhamir muttasil mempunyai tiga macam bentuk. Yang pertama, dhamir muttasil yang dibaca rafa, dhamir muttasil yang dibaca nasab, dan dhamir muttasil yang dibaca jar. Mari kita bahas. Dhamir muttasil yang dibaca rafa yaitu kata sambung yang menjadikan suatu kata diakhiri harokat fathah, dhammah, atau tanwin. Nah, kata dhamir diganti menjadi satu atau dua huruf yang merupakan rangkaian dari huruf alif, waw, atau huruf lainnya yang berharokat fathah, dhammah, atau tanwin. Perhatikan contoh berikut. Nasara, yang artinya mereka dua orang laki-laki telah menolong, dengan dhamir berupa alif yang berbaris fathah. Yang kedua, dhamir muttasil yang dibaca nasab, yaitu dhamir muttasil yang telah ditransformasikan ke dalam bentuk muttasilnya dan ditanggalkan di bagian akhir kata kerja. Contohnya di sini yaitu nasarahu, yang artinya dia laki-laki telah menolong. Di mana dhamir huwa pada dhamir muttasil telah berubah menjadi dhamir hu yang terletak di akhir fi'il. Kemudian yang ketiga yaitu dhamir muttasil yang dibaca jar. Pada dhamir muttasil jar terdapat perubahan harokat pada huruf yang terletak pada bagian akhir kata kerja atau fi'il sebelum dhamir muttasilnya. Contohnya di sini adalah baladihi. Sebenarnya harokat asli balada berupa fathah atau berbaris atas. Namun pada dhamir muttasil jar huruf terakhir fi'il berubah harokat menjadi berbaris depan, sehingga menjadi baladihi. Berikut merupakan contoh dhamir muttasil, yaitu qara'a kitabuhu. Dia satu orang laki-laki membaca bukunya. Kemudian yaqra'una kitabuhum. Mereka laki-laki membaca buku mereka.
Jadi, penulisan domirnya menempel atau menyatu dengan kalimat lainnya. Karena domir mutasil adalah domir yang tidak bisa berdiri sendiri. Dalam suatu kalimat, domir mutasil memiliki kedudukan sebagai objek. Kemudian, ada domir mustatir, merupakan kata ganti yang tidak terlihat atau tidak tertulis dengan jelas, akan tetapi tersembunyi dalam suatu fiil, baik fiil madi, fiil mudhari, maupun fiil amar. Dan keberadaannya hanya bisa diketahui dengan melihat bentuk dari fiil tersebut. Secara umum, domir mustatir dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu domir yang wajib mustatir dan domir yang jaiz mustatir. Yang pertama ada domir wujudan atau domir wajib yang dihilangkan dan akan dimunculkan secara tersirat melalui perubahan kata kerja. Contohnya di sini adalah zahaba, di mana domir huwa telah tersirat melalui perubahan kata kerjanya. Jadi zahaba di sini artinya merupakan dia seorang laki-laki telah pergi. Kemudian di sini juga ada zahabtu, di mana domir ana telah tersirat melalui perubahan kata zahabtu yang artinya saya sudah pergi. Kemudian yang kedua yaitu ada domir jawazan yang bermakna boleh, karena domirnya dapat dimasukkan ataupun tidak. Domir ini dapat digantikan dengan isim domir lain yang memiliki makna yang sama. Nah, yang termasuk domir mustatir jawazan ini adalah semua fi'il madi dan mudhari dengan domirnya boleh atau dhaibah. Perhatikan tabel berikut. Domir huwa pada fi'il madi telah tersirat melalui kata fa'ala. Contohnya di sini yaitu darosa, di mana kata darosa ini telah tersirat makna dari kata huwa, yang artinya dia laki-laki telah belajar. Kemudian pada fi'il mudhari, domir huwa telah tersirat melalui kata yang suruh, yaitu huwa telah diwakilkan dengan huruf ya, yang suruh, yaitu dia laki-laki telah menolong. Contohnya di sini yaitu yaf'alu ma yahataj ila fi'li, yang artinya dia laki-laki melakukan apa yang harus dilakukannya, di mana domir huwa telah tersirat di kata yaf'alu. Huwa diwakilkan oleh huruf ya. Kemudian yang kedua yaitu taf'alu ma tahataj ilaihi, yang artinya dia perempuan melakukan apa yang harus dilakukan, di mana domir dia telah tersirat melalui kata taf'alu yang diwakilkan oleh huruf ta. Demikian video presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Kemudian, tak lupa pula saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu, yakni Ustadz Hardiansa LCMA atas bimbingannya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.